secara zahir ibadahnya lebih rajin, tapi kenapa masuk surganya belakangan? Kemudian Rasul bertanya, bukankah orang yang meninggal belakangan ini mendapatkan 1 Ramadan lebih dibanding saudaranya, maksudnya dibanding temannya itu? Jawabannya iya. Bukankah orang ini usianya lebih lama 1 tahun? Iya. Bukankah orang ini melakukan ibadah ini, ibadah itu dan lain sebagainya? Iya. Maka Rasul mengatakan, fama bainahuma, jarak antara keduanya mimma bainas samai wal ardh. Jarak surga antara keduanya adalah antara langit dan bumi. Artinya apa? Ketika Allah memberikan usia kita lebih dibanding yang lain, maka tentu kita harus lebih memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah di bulan Ramadan ini. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan ada beberapa amalan yang memang itu dianjurkan selain ibadah puasa, dan amalan ini bagian rangkaian daripada ibadah puasa. Nah, makanya di hari ini coba kita akan kaji bersama-sama kaitan dengan ada Ramadan itu antara syariat yang memang disyariatkan, tapi ada yang itu merupakan tradisi. Ya. Di bulan Ramadan berkembang banyak tradisi di masyarakat kita. Sebagian merupakan perintah langsung syariat yang khusus untuk bulan Ramadan dengan hukum wajib, contohnya puasa atau sunnah seperti sahur, berbuka dengan cepat, memberi makan orang berbuka, dan sholat tarawih. Nah, ada juga amalan-amalan yang memang amalan ini bukan termasuk sunnah, tapi ini adalah tradisi saja. Nah, bagaimana kita memahami tradisi tersebut? Supaya apa? Supaya tradisi yang tidak melanggar syariat tetap kita laksanakan, tetapi jangan sampai kita sibuk menjalankan tradisi tapi sunnahnya hilang. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan konteks kaitan dengan bab ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah ini pertama. Nah, ini perlu disampaikan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sahur. Tradisi makan sahur itu tradisi yang punya landasan syar'i. Karena kan kalau sahur itu identik dengan tradisi sebenarnya, tapi tradisi yang memang ada landasan syar'inya. Makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita perhatikan di sini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah." Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu di situ ada keberkahan. Ini adalah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu di situ ada keberkahan. Nah, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat kaitan dengan hadis Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, namanya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ketika menjelaskan hadis ini, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kata beliau, secara eksplisit hadis Nabi ini menyatakan wajib sahur karena perintah tasahharu, makan sahurlah kalian. Akan tetapi dialihkan kepada hukum sunnah, yaitu apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi secara kontinu. Kata Imam Ibnu Mundir menukil kesepakatan para ulama bahwa sahur itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, dalam sahur itu ada keberkahan. Kata beliau, di antara keberkahan sahur itu adalah satu, memperkuat puasa kita. Itu satu. Yang kedua, nah ini bukan hanya konteks kaitan dengan supaya kita kuat, tapi ketika sahur itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sahur itu bukan hanya kebiasaan, tapi di situ ada unsur ketaatan kepada Allah. Kenapa unsur ketaatan? Karena kita menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi keberkahannya apa? Menjalankan ketaatan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita sahur mah biasa Iya, tapi itu ternyata ibadah.
Sahur itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian kenapa kita sahur keberkahannya? Keberkahannya adalah agar tidak bosan dalam berpuasa. Kebayang Pak kalau sahur kalau puasa kayak sahuran? Kan bosan dengan adanya sahur kan? Ada buka, ada sahur. Ini bagian dari keberkahan. Kemudian berikutnya Pak, keberkahan sahur itu apa? Keberkahan sahur itu diantaranya adalah salah satu sebab orang bisa bangun di sepertiga malam terakhir bisa berdoa. Kan ini kadang sebagian orang suka lupa ya, sahur sahur ya. Padahal Bapak Ibu dalam sahur itu ada keberkahan doa, ada keberkahan istighfar. Kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Siapa? Itu orang-orang yang bertakwa. Makanya jangan disepelekan kaitan dengan sahur ini. Kemudian berikutnya apa? Dengan sahur kita bisa sholat subuh berjamaah. Kenapa bisa subuh berjamaah? Karena ketika kita sahur, kita bangun di akhir malam. Azan berkumandang, kita sudah bangun sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah. Bahkan bisa didahului dengan qobliyah subuh dulu, yang Rasul mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Yang namanya sholat qobliyah subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang sahur ini, maka sahur ini adalah termasuk kebiasaan sebenarnya. Tapi walaupun itu kebiasaan, itu adalah ada unsur agamanya, yaitu kaitan dengan ibadah. Rasul mengatakan, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan puasa, mendahulukan berbuka puasa, dan mengakhirkan sahur. Bahkan yang membedakan puasanya kita dengan puasa umat-umat sebelum kita, mungkin Bapak Ibu sering dengar di awal Ramadan kalau kultum kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu wajib untuk kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Kata para ulama mengatakan sebelum kita diwajibkan puasa. Cuman apa yang membedakannya? Salah satu yang membedakan puasa kita dengan orang-orang sebelum kita adalah makan sahur. Makanya Rasul mengatakan dalam satu hadis, saking pentingnya sahur ini, fala tadahuhu, jangan ditinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jar'ata ma'in, walaupun hanya seteguk air. Jadi Bapak Ibu, sahur itu walaupun seteguk air jangan dilupakan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan sahur itu, Pak. Satu, sahur itu anjuran diakhirkan. Yang kedua, nah ini mungkin jarang kita ya. Yang kedua ini apa? Sahur itu yang kedua kalau bisa ada unsur kurmanya. Kayak di sini kenapa Pak gambarnya kurma ya? Biasanya kan buka puasa yang kurma itu ya. Nah, ternyata Pak ada hadis Nabi SAW, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah tamar. Tamar itu apa? Kurma. Kata sebagian ulama mengatakan kenapa kurma pada waktu sahur? Kata beliau, al-barakati al-barakah. Waktu yang berkah dengan memakan makanan yang penuh dengan keberkahan. Salah satunya kurma. Jadi Bapak Ibu, silakan makan apapun, tapi kalau bisa ada kurma. Jadi bukan hanya berbuka. Pernahnya Ustaz di endorse ke tukang kurma itu isi pajar ke begini. Sahur kurma, buka oke, kurma. Enggak, saya enggak di endorse ke tukang kurma. Ya, padahal akhirnya cerdas bicara kurma itu. Ya, maksud saya gini, ini perlu diperhatikan. Kan kita sahur biasa aja ya, tapi ternyata Pak, walaupun sebutir kurma, nggak apa-apa. Jadi minum tetap, makan tetap, tapi kurmanya ada. Ya mungkin kalau sekarang kurma Pak bisa dengan berbagai macam cara ya, bisa buat infus water, tapi dari kurma kan bisa. Malam-malam contohnya Bapak masukin kurma ke botol dan simpan di kulkas. Ya sekitar 8 jam biasanya kalau saya biasanya malam biasanya. Malam setelah taraweh simpan masukin kurma ke kulkas, nanti pas bangun ambil diminum nanti pas sahur. Kan ada unsur kurmanya. Kurmanya bisa dimakan, airnya juga ada rasa-rasa manis. Atau mungkin bisa jadi Pak, kalau makan kurma karena tidak semua orang suka, bisa di jus kurma gitu Pak. Atau pada kolak kurma gitu ya. Tapi akhirnya kolak kurma. Tapi bisa jus Pak. Apa-apa. Ini artinya apa? Ini konteks
kaitan dengan sahur. Memang selama ini identik kalau kurma itu bukan. Tapi ternyata ada hadis Nabi SAW, nikmat sahurin mu'min atam. Ini sebaik-baiknya sahur seorang mukmin itu adalah ada unsur kurmanya di situ. Ini adalah kaitan dengan sahur ini. Nah, Bapak Ibu, sahur ini kan tadi tradisi sahur itu adalah dasar syariatnya. Tapi di sini Pak mungkin perlu diperhatikan. Ada meluruskan tradisi di masyarakat kita. Pertama Pak, tradisi yang baik, semangat bangun untuk sahur didasari dari syariat yang paling membangunkan orang sahur adalah niat yang mulia. Nah ini kan tradisi membangunkan sahur. Jadi bangun malam itu bagus. Tapi apa? Membangunkan orang sahur itu niat yang bagus. Tapi mungkin di sini catatannya, kalau ada apa ya, punten gitu ya. Ini bagus sebenarnya, cuman kan kadang mengganggu orang. Berteriak-teriak dengan bunyi keras dan arak-arakan keliling kampung, can waktu. Jam 2 coba. Kan kalau jam 2 bangun, mau tidur itu bisa. Mau tidur lagi nggak bisa, atau mau kabur nggak bisa kabur. Nah ini kan dalam konteks ini mungkin niatnya bagus, tapi mungkin caranya apa yang perlu diperhatikan. Jadi kadang kan jam 2 sudah keliling-keliling itu dengan hal tertentu, bukan diharapkan, saya tidak mengharapkan. Cuman kan tidak semua orang mau dibangunkan jam 2. Ya kurang atau cina nulain kudu bahasa kita mah harus toleransi, bukan masalah begitu Pak. Bisa jadi ada orang sakit, bisa jadi besok dia harus bekerja, sehingga dengan dibangunkan jam 2 kan nanti jadi repot. Ya cukuplah sekarang dengan telepon, mungkin kalau saling membangunkan kan bisa by phone. Atau mungkin dengan pengeras suara, tapi contohnya apa? Jam 3 dibangunkan Bapak Ibu yang mau sahur gitu kan dan lain sebagainya. Artinya jangan terlalu malam juga, apalagi sampai keliling-keliling dan lain sebagainya. Sekali lagi tidak diharapkan, ini perlu diluruskan aja. Ya. Kenapa? Karena tadi mengganggu orang tidur, atau bisa jadi Pak mengganggu orang yang sedang sholat malam. Kan ini konteksnya kaitan dengan babi. Sekali lagi bukan mengharapkan, bukan apa-apa, tapi ini perlu diluruskan. Nah cara yang lebih tepat gimana tadi? Membangunkan sahur mungkin bisa dengan WA, telepon, atau mengetuk pintu rumah pada jam yang seharusnya. Di masa Rasulullah membangunkan sahur dengan azan. Makanya dulu ada adzan awal. Adzan awal itu salah satunya apa? Fungsinya untuk sahur. Karena disebutkan ketika adzan awal kata Rasul makan dan minum silakan. Tapi kalau sudah adzan kedua jangan makan dan minum lagi. Nah ini kan konteks, mungkin kalau sekarang tidak azan mungkin pengumuman lah cukup. Gak usah terlalu ini Pak, terlalu berisik lah dalam konteks ini. Jadi ini hal yang penting. Ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini tradisi di sebagian masyarakat kita, sahurnya terlalu malam. Sehingga apa? Sholat subuhnya 14. Sahur jam 2, setengah kilo Pak. Kan setengah kilo pas setengah 4 itu subuh deh Pak. Gogoleran udah bangun jam berapa? Sahur namanya tapi subuhnya 15 kan. Nah ini mungkin perlu diperhatikan konteks kaitan dengan bab ini. Ini banyak konteksnya mungkin sekali lagi bukan menyalahkan, tapi ini perlu diperbaiki dengan kalau ada perlu diperbaiki. Karena saya pernah Pak di salah satu tempat sedang i'tikaf, terus suka ada yang keliling-keliling gitu Pak. Ya akhirnya kita yang keganggu, kita di masjid lagi sholat malam, ya di masjid lagi di 10 hari terakhir sedang tahajud jamaah, sedang qiyamul lail, terus datang bunyi-bunyi itu kan jadi keganggu. Dan ketika dibilangin Pak, punten upami ngalamun ka masjid 10 hari terakhir tong disadarkan, kenapa disadarkan? Nah kan padahal di masjid itu orang sedang sholat malam. Artinya orang tilawah Quran aja kalau ada orang sholat tolong suaranya dipelankan, apalagi tadi Pak seperti itu. Ini sekali lagi bukan menyalahkan, tapi ini perlu diluruskan saja. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala berbuka. Berbuka puasa itu sunnah yang disyariatkan. Karena dalam sebuah hadis, bahkan di sini dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Umatku ini, manusia ini senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis Nabi yang lain itu disebutkan Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajjaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang paling pertama kali untuk menyegerakan berbuka. Ini adalah konteks kaitan dengan berbuka. Bahkan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengajarkan hadis Nabi SAW tadi disampaikan. Sahur itu adalah dengan kurma, ada unsur kurmanya. Kalau berbuka yang pertama kali dilakukan itu kurma, bukan bala-bala jengking. Ayat
itu makanan wajib gitu banyak. Dan juga nanti peminta ayat yang ujung bala-bala teh pokoknya aneh kalau tukang gemusan bala-bala gitu banyak. Ya memang sih bukan wajib, tapi kata Rasul idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamrin. Kalau kamu berbukalah dengan kurma. Fa in lam yajid, kalau kamu tidak mendapati kurma falyufṭir 'ala ma'in. Kalau kamu tidak ada kurma, maka hendaklah kamu berbuka dengan air. Nah, ini hadis Nabi SAW mengatakan begini. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi lain itu disebutkan karena Rasulullah SAW yuftiru 'ala rutbah qabla an yusalliya. Rasulullah SAW itu makan kurma basah dulu sebelum beliau sholat. Maksudnya sholat maghrib. Fa in lam takun rutbah fa 'ala tamar. Kalau tidak ada kurma basah maka kurma kering. Itu yang ada di kita itu kurma kering. Karena kalau rutub itu kan kurma basah. Fa in lam takun hasawatin mimma. Kalau tidak ada baru dia meminum air. Baru setelah itu kalau Bapak Ibu mau makan yang lain silahkan. Jadi urutannya begitu Pak. Kurma dulu baru yang lain. Kalau tidak ada kurma air dulu baru yang lain. Ini kan penting. Kenapa? Kalau kita lihat dalam hadis ini anjuran untuk berbuka dengan kurma yang matang. Jika tidak ada maka dengan kurma biasa, dan jika tidak ada adalah dengan air putih. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk kesempurnaan rahmat dan nasihat Nabi terhadap umatnya. Karena kurma dapat menguatkan hati, liper maksudnya, dan menghaluskan watak. Kurma termasuk buah yang sangat banyak memberikan nutrisi kepada badan, dan memakan kurma melalui air liur dapat membunuh ulat. Kurma adalah buah, kurma adalah nutrisi, dan kurma adalah obat dan juga manisan. Kata Dr. Subri Al-Qabbani, buah kurma kaya dengan berbagai macam gula dan ia larut dengan cepat ke dalam darah, kemudian memberikan kekuatan pada otot. Ini Pak salah satu hikmahnya. Karena kan kita nggak ada nutrisi itu ketika selama puasa, maka dengan kurma dulu itu ada seperti itu. Bahkan kedokteran modern menetapkan sehatnya sunnah Rasul dalam berbuka dan berpuasa dan berbuka. Orang yang berbuka kehabisan gula yang terkumpul pada sel tubuh, itulah yang menyebabkan kelemahan, kemalasan dan kemampuan dalam melihat yang dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu kita penting untuk membekali tubuh dengan gula yang banyak pada waktu berbuka untuk memulihkan kekuatan dengan segera. Ini Pak, ini subhanallah gitu ya. Kalau kita berbicara tentang menjalankan sunnah Nabi, tapi ternyata secara kesehatan pun kita dapatkan. Mungkin kecuali yang Allah menguji dengan diabetes itu bab lain. Itu nanti dikonsultasikan ke dokter gitu ya. Tapi Pak, secara umum anjuran itu seperti itu. Nah kadang sebagian kita berbuka lupa, langsung gabres. Apa yang digabres? Gehu bala-bala. Salah itu. Dan buka bebas ya, mau apapun silahkan. Adalah jika berbuka itu tidak jadi masalah. Nah cuma di sini Pak, namun tradisi ini menjadi bertentangan dengan syariat bila bercampur dengan israf. Nah ini mungkin ada tradisinya yang agak salah di kita. Israf, tabdir, menghambur-hamburkan. Padahal di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, ya, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Karena sesungguhnya yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Wala tusrifu, janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Esensi puasa menahan diri dari dan mengekang hawa nafsu. Jangan sampai waktu berbuka justru mengumbar nafsu seenaknya dengan pesta makan berlebihan. Ada istilah lapar mata. Saat acara buka masa galang dipeset. Begitu pas buka dekat uang, akhirnya lari ke tong sampah. Itu satu. Yang kedua, segala dibeli, akhirnya makan kemerdekaan. Begitu kemerdekaan Pak, pas giliran tarawih bulan. Terus saya ke masjid. Kan ada seperti itu. Makanya di beberapa ada ungkapan mengatakan begini, iya wal batana. Hindarilah terlalu kenyang. Karena ketika orang terlalu kenyang itu ada beberapa keburukan. Di antaranya apa keburukan itu? Orang yang terlalu kenyang itu sulit merasakan munajat, berdoa. Soalnya bisa nggak percaya. Bapak warga tua arua kira-kira musuh semua. Bila balik pakai coba. Itu satu. Yang kedua. Jadi yang kedua adalah apa? Orang sibuk di masjid, orang yang kekenyangan sibuk di kamar mandi. Misalnya orang sibuk ibadah, dia sibuk. Nah, ini kan diantaranya, bukan dilarang ya. Nah, sebagian kita kadang tadi ketika berbuka sibuk dengan berbagai macam makanan yang ada,
akhirnya apa? Terlalu pemborosan. Ya, ini yang harus jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, ini tradisi bercampur sesungguhnya malah bertentangan dengan prinsip tadi. Bagus bukanya, tapi tadi terlalu berlebihan. Nah, terus Bapak Ibu juga sebagian kita kalau buka puasa maghribnya suka ada hari lalu. Maghribnya agak diakhirkan banget gitu ya. Walaupun saran saya mungkin di masjid kalau Ramadan, kalau ada contohnya jeda komat 5 menit maghrib itu, mungkin jangan 5 menit, kalau Ramadan tambahin jadi 10 menit. Kenapa jadi 10 menit Pak? Supaya ngebuka bisa tenang. Lamun 5 menit mah bisa kerbuka can beres buka, nah, langsung ini kan. Nah, biar tenang. Enggak apa-apa, diundurkan lah 5 menit. Jadi yang biasa 5 jadi 10, atau yang biasa 10 jadi 15. Insya Allah enggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi Pak ada hadis Nabi, jangan kita sholat sedangkan makanan sudah terhidang. Makanya tadi Rasulullah SAW itu makan kurma dulu sebelum sholat. Artinya apa? Ini ada anjuran Pak untuk apa? Menyegerakan berbuka tersebut. Ini ya, mungkin yang kedua yang perlu kita perhatikan kaitan dengan tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang salat tarawih, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu secara khusus beliau menyebutkan di dalam kitab Bulughul Maram ini apa? Kaitan dengan salat tarawih. Ya. Ini adalah kaitan dengan apa? Kaitan dengan salat tarawih di dalam kitabnya. Dan beliau menyebutkan salat tarawih itu di dalam bab puasa. Di sini disebutkan kaitan dengan apa? Dan beliau menyebutkan itu apa? Di dalam bab puasa. Konteks kaitan dengan salat malam tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang salat malam ini atau salat tarawih ini adalah kaitan dengan kekhususan yang ada di bulan Ramadan. Nah, makanya disebutkan Rasul dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah melaksanakan sholat, kemudian orang-orang sholat dengan Rasul. Pada hari berikutnya semakin banyak. Nah, ketika hari ketiga Rasul tidak keluar, atau dalam riwayat beliau hari keempat beliau tidak keluar, tapi beliau sholat di rumah sendiri. Sahabat nungguin pas subuh, kata Rasul, saya tahu kalian tadi malam keluar, tapi kenapa saya tidak keluar? Khawatir itu menjadi satu kewajiban. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah syariat yang sudah ada. Kita tidak perlu membahas jumlah rakaat enggak gitu ya. Tapi saya ada catatan penting saja di sini, Pak. Catatannya mungkin yang kedua, Pak, yang paling penting saya. Yaitu apa? Punten. Ini nggak tahu sudah semacam tradisi di kita. Semakin bertambah hari, semakin bertambah kemajuan. Betul nggak? Saya nggak tahu ini tradisi ini di mana-mana ya. Kalau di Masjidil Haram itu semakin bertambah hari, semakin penuh masjid. Tapi rata-rata di kita semakin bertambah hari, semakin bertambah. Sudah usah ada mudik. Lalu mudik kok berarti di kampung bingung. Ternyata di kampungnya sami kosong. Ya kan? Ya kan kalau dikatakan mudik kan harusnya apa? Penuh kan? Salah satu buktinya apa? Coba Pak, ketika sholat Idul Fitri penuh kan? Penuh. Tapi pas giliran tarawih, komo hari-hari terakhir. Nah ini kan punten Pak, ini kan tarawih itu sunnah, kan juga nggak apa-apa, dan nggak boleh disalahkan orang tidak tarawih. Jadi nggak boleh kita menyalahkan orang yang tidak tarawih. Kenapa? Karena tarawih itu punya sunnah. Jadi nggak boleh kita mencela orang yang meninggalkan sunnah. Cuman kan bagi orang yang beriman, sunnah itu kalau bisa dilaksanakan. Betul secara fikih, sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Tapi Pak, sunnah ini adalah kalau bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ini khusus di bulan Ramadan. Malam-malam akhir Ramadan masjid sepi, yang ramai justru berpindah ke mall dan pusat perbelanjaan. Nah, tadi Pak, akhirnya apa? Yang sunnahnya hilang, tradisinya ya. Itu apa tradisinya? Tadi Pak, tradisinya jadi berubah. Nah ini kan sekali lagi perlu jadi catatannya di sini. Tidak melarang, nggak tarawih juga nggak apa. Orang sunnah sama aja dengan kita qobliyah subuh, ba'diyah apa? Qobliyah subuh, ba'diyah zuhur sama. Sunnah. Nah, fenomena bertentangan dengan kebiasaan Rasul yang justru semakin rajin beribadah mendekati 10 hari terakhir. Coba lihat di sini. Dalam hadis Nabi SAW itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan adalah Nabi SAW kalau memasuki 10 hari terakhir mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya apa? Mengencangkan ikat sarung apa? Menguatkan
Artinya apa? Bersemangat dalam ibadah, menghidupkan malamnya, tidak tidur, dan membangunkan keluarganya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tradisi yang ada di kita ini kita mulai rubah sedikit. Apa 10 hari terakhir kenapa hari sepi? Sekarang 10 hari harusnya lebih ramai. Ya, mari kita mulai dengan kita, saya, bapak ibu semuanya, kita memulai. Ya, jangan sampai kita ini lolos kita kaitan dengan tarawih. Saya baca di satu buku, Pak. Bukunya, judul bukunya unik. Ramadan Bersama Salaf. Nah, di dalam buku Ramadan Bersama Salaf itu, coba apa yang disampaikan di situ? Ada 3 fokus ulama dahulu, para sahabat dahulu, kaitan dengan bulan Ramadan. Jadi 3 fokus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memfokuskan Ramadan 3. Nanti akan saya sebutkan yang 2 dan 3. Yang pertama apa Pak? Qiyam Ramadan atau bahasa kitanya tarawih. Itu fokusnya. Fokusnya itu adalah bagaimana mereka melaksanakan Qiyam Ramadan. Kalau Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain itu di 10 hari terakhir itu bisa hatam semalaman. Ya wajar karena mereka hafalannya juga sudah lancar bacaan. Ternyata Pak, kalau kita sudah lancar itu 1 jam bisa dapat 3 juz. Jadi kalau Bapak 10 juz bisa sebenarnya. Kalau mau hatam tapi lancar dari maghrib sampai jam 4 kan berarti sekitar 10 jam hatam selesai. Di Temboro itu ada setiap malam hatam Quran. Gimana tarawih? Tarawihnya daripada Isya sampai menjelang subuh. Jadi pada nyobian enggak. Kata Temboro kan. Ya itu kenapa? Artinya bisa kan? Dan mereka apa? Betul-betul menghidupkan ini tarawih. Kan dalam satu hadis Rasul mengatakan, ini pentingnya tarawih berjamaah. Boleh Ustaz tarawih sendiri di rumah? Boleh. Tapi ada keutamaan tarawih berjamaah. Kan Rasul itu malam 21 atau malam berapa gitu ya? Rasul itu sholat malam setengah malam. Terus para sahabat mengatakan, mantap ya Rasul. Besok awalnya sepertiga malam. Jadi kalau sepertiga malam 3 jam setengah kalau sekarang. Jadi Rasul sholat malamnya 3 jam setengah. Tarawih nanti 3 jam setengah. Di jam berapa? Isya itu sekarang setengah 8 ya. Jam 8 berarti sampai jam 11.30 kita tarawih. Terus berikutnya di malam berikutnya Rasul tarawihnya setengah malam 5 jam. Kan kalau sekarang kan 10 jam, misalnya 5 jam itu kalau di kita kan sekitar 10 jam ya. Rata-rata kan kalau malam itu kan 10 jam dari maghrib sampai subuh. Sekarang kan maghrib jam 6 lebih ya. Subuh jam berapa? 4 lebih kan? Artinya sekitar 10 jam. Berarti tarawihnya 5 jam. Terus berikutnya Pak 2/3 malam. Kalau 2/3 malam berarti berapa jam? 6 jam lebih, hampir 7 jam ya. Nah ada sahabat yang Rasulullah sempat tong abok sabun gue, bukan minta dispensasi. Besok udah semalam suntuk aja kita sholat malam. Apa coba kata Rasulullah? Inna rajul idza shalla al-imam hatta yansharif. Sesungguhnya orang kalau sholat beserta imam sampai selesai, usiba lahu qiyamul lailatin, akan dicatat seperti orang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ini tarawih. Kadang sebagian kita tadi, makanya catatan apa Pak di sini? Yang tadi saya sampaikan. Catatan tarawih itu apa? Semakin bertambah hari, biasanya apa? Berkurang jemaah. Syiar sholat tarawih yang menyejukkan hati kadang ternoda oleh perilaku yang kurang terpuji. Itu apa? Tadi, kalau ini mungkin anak muda, pemalas, bapak-bapaknya, tapi ini kan pentingnya Pak. Nah, makanya sering saya sampaikan, kalau mau ada kegiatan apapun, kan biasanya kita ada tradisi buka bersama, saya nggak pernah melarang silakan. Tapi saya bahkan kemarin saya di salah satu lembaga pendidikan ketika kebetulan ada pertemuan pimpinan, saya bilang kalau ada buka bersama laksanakan aja di bulan Ramadan nggak apa-apa. Cuma saya bilang satu aja, buka bersamanya sekalian tarawih bersama. Karena kalau buka bersama pulang setelah buka dijamin tarawih mau 100%. Kenapa Pak? Ya contohnya gini, rumah saya di Ciparai, terus buka bersama di Kiara Condong. Kan ada buka bersama kan berarti buka kan, sholat terus makan kan, beres kurang lebih berapa menit sebelum azan? Sebelum azan Isya, mungkin taruhlah 20 menitan. Kira-kira nyampe Pak ke Ciparai? Oh apa? Akhirnya apa? 14. Coba aja Pak.
Awal-awal kenapa penuh? Karena orang belum ada bukber. So, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah sepekan Ramadan, mungkin taraweh lah keluar gitu ya, lewat ke rumah makan itu penuh. Saya bukan berarti melarang buruk, enggak buruk. Tapi kan ada skala prioritas. Yang tadi saya sampaikan di awal, ada orang yang mendapati Ramadan, dia surganya lebih tinggi dibanding orang yang meninggal sebelumnya. Tapi kan orang itu memanfaatkan Ramadan itu. Salah satunya apa? Fokusnya tarawih. Fokusnya adalah sholat tarawih. Dan ternyata tarawih berapa jam sih Pak? 2 jam atau 3 jam di masjid ini? Mau apa? Insya Allahnya mau ada 3 jam. Sajam itu sholat isya sareng kultum. Sajam itu sholat isya plus kultum. Tarawih nunggu saja, insya Allah dapat 1 juz Pak. Enggak sampai 1 juz ya. Nah, artinya apa? Ternyata sajam itu sholat isya, ba'diyah isya, kemudian ayat kultum plus tarawih. Kita saja. Kita meluangkan waktu 1 jam, pahalanya sama dengan sholat beserta imam sampai selesai. Sama dengan sholat malam semalam suntuk. Pernah Bapak Ibu melaksanakan sholat malam semalam suntuk? Saya aja belum pernah. Ya, artinya apa? Ini kan pahala yang cukup besar di sisi Allah, jangan sampai ditinggal. Apa Pak? Sholat tarawih. Mari kita ajak keluarga kita, saya ajak anak saya, istri saya, Bapak Ibu ngajak anaknya, istrinya, menantunya, begitu. Kita hidupkan di 10 hari terakhir khusus. Jadi harusnya semakin ke atas gaspolnya semakin. Cenah berat besar, cenah ada mal dia, cenah ada mal kue. Tamu pengelami kene lebaran anak ibu-ibunya, ayeuna we ada mal kue. Cenah usah KSM, banyak ada dia bisa mampu. Ya saya tidak melarang, silakan diaturlah waktunya ya. Jadi jangan sampai kita ini tadi ada sunnahnya tapi kadang justru kita lebih sibuk dengan kebiasaan. Karena kebiasaan, kenapa tarawih dia ada ke pasar baru? Ya boleh ke pasar barunya nggak apa-apa. Nah itu mah. Apalagi kalau saya punya anak kecil dan sebagainya, perlu diatur waktu. Misalkan ada bukber di kantor, ya nggak apa-apa. Bukber di kantor laksanakan. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan di kantor, diatur bukbernya. Bagaimana supaya orangnya bisa tarawih di situ? Contohnya ada kan? Saya di kantor itu pernah pas acara bukber buka langsung bubar juga. Tapi tolong dievaluasi sholat tarawih. Maksudnya dievaluasi itu saling mengingatkan dan itu tarawih nggak masalah. Kita nggak boleh mencela orang tidak melaksanakan sunnah ya. Cuman kan perlu diingatkan. Ya, ini pengingat kaitan dengan bab ini. Tapi berikutnya Pak. Nah ini berikutnya apa? Memperbanyak baca Quran. Maka yang kedua, tadi kan disampaikan salafus saleh itu fokusnya 3 Ramadan itu. 1 tarawih. Yang kedua apa? Baca Quran. Jadi yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Kata Imam Az-Zuhri mengatakan mereka itu adalah fokusnya tilawah Quran dan it'am ta'am. Imam Malik itu meliburkan seluruh aktivitas kajiannya kecuali hanya baca Quran. Ada seorang salafus saleh itu kalau di luar Ramadan 7 hari sekali khatam. Kalau di Ramadan 3 hari sekali. 10 hari terakhir khatam setiap malam. Setiap hari itu khatam. Ya wajar mungkin pas sampai sholat kan. Makanya kalau Bapak memperbanyak tilawah, itu berarti Bapak juga akan bisa sambil sholat. Sholat malam bisa dilaksanakan. Contohnya Bapak Ibu sholat tarawih di masjid 1 jam tadi ya. Nah contohnya di rumah biasa bangun jam 3 atau setengah 3. Gak apa-apa, sholat lagi gak apa-apa. Nah Ibu ketika sholat bisa sambil baca Quran. Boleh kata para ulama, kita sholat sunnah sambil melihat mushaf. Kan ada mushaf besar itu namanya mushaf tahajud ya, seperti yang di depan ini. Atau mungkin pakai mushaf yang kecil, kalau Bapak Ibu bisa lihat sambil megang begini nggak apa-apa, silahkan. Nah jadi 2 tilawahnya dapat, sholat malamnya pun dapat. Nah memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan kata Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian disebutkan di sini Rasul adalah orang paling dermawan dan lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Dan ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril, maka beliau setiap malam bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran. Nah, ini Pak, ini penting buat kita semua. Nah, punten ini catatan ya. Walaupun ini nggak salah dalam konteks ini, cuman kan kesempatannya belum tentu. Berbeda baca Quran hari ini dengan baca Quran di bulan Ramadan. Berbeda antara membaca Al-Quran di bulan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Saya kemarin baca tulisan tentang proyek interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan.
Itu bagus tulisannya. Jadi katanya di situ ada 7 proyek dalam membaca interaksi kita dengan Quran. Di situ ada membaca, mendengar dan sebagainya. Kalau membaca, kata beliau, baca silakan dimanapun. Mendengar salah satunya dengan ikut sholat tarawih. Jadi dengan ikut sholat tarawih itu bagian dari apa? Kita mendengar Al-Quran, mentadaburi dan seterusnya. Nah kemudian di situ disebutkan kita ini akan ibaratnya kita punya bab kebaikan ketika bulan Ramadan. Salah satunya membaca Quran. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir itu disebutkan, kata beliau, jumlah huruf dalam Al-Quran itu sekitar 321.000 huruf. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas itu ada sekitar 321.000 huruf. Itu kata Imam Ibnu Katsir, penulis buku tafsir Ibnu Katsir. Jadi berapa Pak? 321.000. Maka waktu kita bercanda Bapak kayak ya. Tapi itu kita sikoh aja sama beliau ya, saya juga nggak pernah gitu. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir 321.000. Nah sekarang Pak, 321.000 itu kan satu huruf berapa? 10 kebaikan. Berarti berapa Pak? 3.210.000 kebaikan. Kalau kita hatam sekali. Kalau hatam sekali. Ada satu riwayat mengatakan bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Berarti apa? 3.210.000 kebaikan dikali 70 sekian apa? 140 sekian. Itu kalau hatam satu kali. Kalau Bapak hatam 3 kali atau dikali kebaikannya ya. Ini di bulan Ramadan. Makanya yang sering saya sampaikan punten. Kadang suka ada tadarusan ya. Kadang punten tadarusnya sampai kaping sabaraha cenah kaping 15 saya cetak. Atau kaping 20 dan terus hatam. Nah, Ramadan kan sayang Pak. Kalau hatam tanggal 20 nya gaspol deui lah, mulai lagi dari awal. Apa? Jadi contohnya kalau kita tadarus itu jangan 1 sampai 15, 1 sampai 30. 30 nya sampai sampai maghrib. Jadi maghrib baru selesai. Maksudnya kalau ada kesempatan hukum Ramadan, gaspol kata anak muda sekarang. Bahkan punten sebagian kita kan di 10 hari terakhir itu sibuk dengan hal yang lain. Gak apa-apa, silakan, tapi diatur waktunya, tilawahnya tetap dilaksanakan. Ini adalah yang kedua aktivitas salafus saleh itu adalah baca Quran. Nah ini kan membaca. Tapi catatannya tadi kita kadang membaca Quran tadi terus hatamnya sekali. Ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah sudah hatam 1 kali. Tapi tadi karena kalau kita bisa lebih kenapa enggak? Dan ternyata pas saya baca kemarin di tulisan itu, ternyata kalau kita ingin hatam Al-Quran itu seperti asal kita mengatur waktu aja. Kan kita sholat 5 waktu ya sehari ya. Kalau Bapak ingin hatam sekali itu gampang Pak. Setiap waktu sholat Bapak baca 4 halaman 2 lembar. Kalau kita ingin hatam 1 kali, kan berarti satu juz itu kan 20 halaman ya. Ya dibagi 5 kan 4 halaman. Nah kemudian kalau kita mau hatam 2 kali, ya 3 kali berarti 8. Kalau kita mau hatam 3 kali, ya berarti 12 halaman, setengah juz. Setiap sholat baca. Maksudnya setiap sholat baca itu apa? Ketika Bapak sholat zuhur baca, ya. Subuh baca, asar baca, isya maghrib baca, isya baca, ya. Itu baca, maka insya Allah kita bisa menghatam. Nah ini Pak yang kedua tilawatul Quran. Jadi salah satu amalan unggulan di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Yang ketiga, Bapak Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini termasuk amalan unggulan. Makanya 3 amalan unggulan orang-orang dulu. 1 tarawih, yang kedua baca Quran, yang ketiga apa? Bersedekah. Nah di antara bersedekah itu apa? Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Sedekah itu apa? Berbagi dengan sesama. Maka maksimalkan. Kalau kita tidak bisa bersedekah, jadi fasilitator sedekah. Gimana fasilitator sedekah? Contohnya ada orang ingin ngasih buka puasa, Yos abdi menyanakan yang dinten ka bumi. Bapak Ibu keliling tiap rumah ngambilin makanan anterin ke masjid, boleh. Atau mungkin Ustaz abdi mah penghasilan kita sakit dan tersembuh. Pensiunan dengan nangge. Kan bersedekah memang enggak masih bisa. Ya, jangan urusan besar kecil Pak. Karena besar kecil itu relatif. Bagi orang tertentu sekian itu besar, bagi orang tertentu kecil. Orang punya uang 100 miliar,
Mungkin nyumbang 10 juta kecil, tapi orang punya uang 1 juta nyumbang 100.000 besar. Makanya kata Zakir Naik itu, kata beliau, saya ajarkan anak saya kalau berinfak 51%. Jadi nggak melihat besar kecil, karena persentase. Maka, nah kalau udah kita bisa menjadi fasilitator apa? Mungkin bapak ibu punya anak yang Allah berikan kelapangan rezeki. Kenapa nggak diteleponin satu-satu anaknya? Teleponin anaknya satu-satu. Kamu mau nggak ngasih buka? Mau nggak ini? Atau bapak punya adik, punya kakak, teleponin. Saya di masjid dekat rumah saya jadi provokator untuk kakak ipar. Pokoknya sama kakak ipar saya palakin aja Pak. Untuk apa? Ngasih buka di masjid dekat rumah. Kebetulan istri saya itu 8 bersaudara. Saya minta 8 jadwal di masjid. Saya bilang minta 8 jadwal untuk ngasih buka di masjid. Siapa? Ya saya minta satu-satu. Kan itu pun bisa kita menjadi fasilitator. Tapi tentu lebih utama adalah kita menjadi fasilitator, kita pun ikut ngasih buka. Dan Rasul ketika berbicara tentang ngasih buka, kata Rasul sahabat itu protes. Mungkin bahasa kita protes gini, bukan protes nggak setuju. Ya Rasul kan tidak semua orang kaya ngasih buka. Kata Rasul walaupun sebutir kurma. Terus kata sahabat Nabi, ya Rasul sebutir kurma aja saya nggak punya. Saking miskinnya Pak. Kabayang Pak, hiji bala-bala kita gaduh. Ayeuna pemerintah. Apa kata Rasul? Walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan seteguk air. Artinya apa? Ini kan jangan diabaikan konteks kaitan dengan bersedekah ini. Rasul orang paling dermawan dan lebih dermawan lagi kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Nah ini Pak, kalau kita berbicara tentang ini kan sesuatu yang disyariatkan. Ya, tapi tadi mari kita memaksimalkannya. 3 amal ini kita maksimalkan. Yaitu apa? Sedekah, baca Quran, dan sholat tarawih. Jadikanlah ini jadi targetan utama di bulan Ramadan. Jadikan targetan utama di bulan Ramadan. Cuman ini mungkin sedikit aja Pak, ini mungkin ini mah insya Allah di kitab enggak ya. Cuman kan di sini kaitan dengan di kita kan kalau Ramadan tuh terakhir di rebutan sedekah dan lain sebagainya. Nah ini kan sedekah dengan zakat 2 hal yang berbeda. Sedekah itu tidak ada ketentuan baku dari jenis harta apa saja, tidak ada batasan nisab dan haul. Nisab itu batasan minimal, haul itu 1 tahun, bebas diserahkan kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu kalau bulan Ramadan yang pertama kali kita prioritaskan siapa? Saudara. Jadi kata Rasul dalam satu hadis, kalau kita berbagi dengan saudara itu pahalanya 2. Apa pahalanya 2? Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi kita prioritaskan. Kita punya saudara, punya paman, punya sepupu, punya keponakan, kasih. Dan itu bagus kalau di bulan Ramadan dikasih. Kenapa? Karena beda pahala sedekah Ramadan dengan Syawal. Kan kita mah ada kebiasaan ngasih angpau lebaran ya. Kenapa nggak dikasihnya pas Ramadan kan? Nggak apa-apa kan ditransfer hari ini malah lebih mudah. Ya contohnya, jadi bisi ibu di sini ada Nelly dan Nelly itu nenek-nenek lincah ya. Ibu-ibu yang sudah jadi nenek-nenek, bapak-bapak yang sudah jadi aki-aki, aki saja. Kalau aki mah incunan ini, kalau aki-aki mah incunan. Nah, bapak ibu yang kebetulan kan kalau lebaran kan suka ngasih sama cucu, ngasih kalau lebaran kenapa? Ya walaupun ngasih, maksudnya ngasih bulan Ramadan, tapi ngasih lebaran itu nggak apa, bagus. Masih lebaran itu hal yang positif apa? Tapi tadi Pak coba kita berbagi. Siapa yang duluan? Saudara. Sebelum kita ngasih yang lain, saudara dulu. Karena saudara mah pahalanya 2. 1 pahala sedekah, yang 2 pahala silaturahmi. Nah, ini kan subhanallah Pak, ini di bulan Ramadan kesempatan berapapun ya. Tadi kalau enggak kita jadi fasilitator bisa. Ya, ini adalah konteks kaitan dengan ini. Jangan serius bersedekah sunnah tapi bayar zakat tumpah. Karena supaya oke tadi. Hari sedekah rajin, hari zakat udah itu salah. Harus zakat dulu baru sedekah. Zakat boleh ke saudara? Boleh. Zakat boleh. Yang nggak boleh itu zakat itu 1 kepada ayah, kepada ibu, kepada anak dan kepada istri nggak boleh. Ya, karena itu mereka yang menjadi tanggungan kita. Tapi kalau kepada saudara boleh. Apakah Ustaz sudah nyari ke saudara di zakat tapi nggak usah kasih aja. Bapak mau kasih saudara atau zakat silakan. Ya tapi tadi kalau saudaranya memang mustahil kalau zakat. Tapi kan kalau saudara bebas. Bapak boleh ya saudara kaya raya dikasih. Apa bisa makanan dan lain sebagainya. Dulu kan Bapak Ibu masih ngalamin dulu rantang terbang. Iya. Ayeuna masih kena ayah. Ayah rantang terbang. Gentos bayar ke hampers.
ku parsel ya nama. Ya kan? Itu kan dulu sebenarnya apa? Punten Pak, itu punten. Satu tradisi yang bagus ya. Kan biasanya apa? Anak ngasih ke orang tua, ke paman, ke bibi kan begitu ya. Nah, itu kan dulu seperti itu. Dan dulu itu sampai orang nggak apa punten ya. Walaupun mungkin ada catatan juga, sampai orang itu memaksakan dalam konteks apa Ramadan itu kita berbagi. Apa ngirim rantang ya? Dengan rantang itu kan 4 susun ya. Nohanar kasamu, kedua lauk ya, lamun kado artos daging, kado artos ayam, teras kan daging, ayam, upami kado lauk, upami kado ndok. Nah itu kan nukat di rumah itu biasa tumis ke opat kurung. Paling senang kalau disuruh ngantri. Lagi kecil kan suka ngantri itu saya, nah kayak pulang kan seperti itu. Dan itu satu kebiasaan yang bagus. Artinya ya kalau sekarang Pak nggak mesti mungkin sekarang anak-anak kita sawios aja, anak-anak kita sawios, ada yang transfer dan lain sebagainya. Ini membiasakan. Ada Pak dalam rangka berbagi. Ya, saya punya kakak saya persis di atas saya. Maksudnya saya kan anak paling terakhir dari kami ini 14 bersaudara Pak. Saya ini anak ke-14 dari 14 bersaudara. Di KB Pak, untuk keluarga besar. Jadi pemilihan RT insya Allah kayak gini. Ini mata saya 14 orang. 14 kakak milik saya. Nah, ada salah satu kebiasaan kakak saya yang nomor ya pas persis saya betul yang nomor 13 ya. Anak ayah saya nomor 13. Itu mah dia kalau sebelum Ramadan pas menjelang Lebaran, itu dia mah suka ngirim ke kakak saya. Bagi ke dia sampai ayo tulisan nanti. Sampai ini buat si ini, buat si ini, buat si ini, itu dibikin. Itu dan saya terinspirasi dengan beliau. Subhanallah, kita unggal Lebaran. Dan dia bukan hanya ngasih ke keluarga saya, kan dia juga punya istri, ke keluarga istrinya. Nah, ini kan satu kebiasaan yang menurut saya hal yang positif. Itu kalau enggak ya nggak apa-apa, semampunya kita. Tapi tadi sodakohnya kita tetap ada. Masalah besar kecil mas sekali lagi itu mah relatif. Kan besar kecil kan setiap orang beda-beda. Tadi sahabat Nabi, ya Rasul nggak punya kurma, aku walaupun seteguk kain. Ini adalah konteks kaitan dengan bersodakoh. Tapi Pak berikutnya adalah yang terakhir itikaf. Nah ini itikaf ini perlu juga kita hidupkan di 10 hari terakhir ya. Karena ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang idealnya itikaf full 10 hari. Kalau tidak bisa malam-malamnya saja. Kalau tidak bisa malam-malam kajian saja. Bahkan kata Imam Syafi'i, minimal Pak kalau kita melaksanakan tadi sholat tarawih dan tilawah Quran, contohnya kita termasuk orang yang menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Jadi kata Imam Syafi'i itu mengatakan minimal untuk menghidupkan di 10 hari terakhir adalah sholat maghrib, isya dan subuh berjamaah. Itu minimal. Bahkan kata beliau sholat isya dan berkomitmen untuk sholat subuh aja udah cukup. Itu minimal. Tapi kan kita kalau bisa jangan minimalis ya. Contohnya kalau Bapak harus bekerja, idealnya mungkin Bapak setiap malam itikaf. Saya cerita tentang almarhum ayah saya dan ibu saya. Saya itu Pak dari sejak kecil itu saya dibawa oleh ayah dan ibu saya selalu itikaf di 10 hari terakhir. Kami di kampung punya masjid warisan dari almarhum ayah saya, wakaf dari almarhum ayah saya. Itu punya masjid itu Pak sampai hari ini untuk 10 hari terakhir itu jamaahnya kalau di 10 hari terakhir itu mereka nggak pulang dari sejak tarawih sampai subuh dan mereka sahur di sini sampai hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk almarhum ayah saya dan ibu saya karena itu wakaf dari almarhum ayah saya. Ya tentu ibu saya juga ikut, nggak mungkin ayah saya aja kan. Kalau ibu nggak setuju kan nggak mungkin. Ibu saya juga ikut berkontribusi kayak di situ. Sampai hari ini itu menjadi sunnah. Dan saya ingat ayah saya, ibu saya dulu selalu membawa saya selalu 10 hari terakhir. Saya dulu kalau ayah saya mungkin saya nggak ingat ya karena ayah wafat saya usia 5 tahun. Tapi kalau ibu wafat kan 2014 kemarin, belum 12 tahun. Saya lagi kecil lagi SD itu selalu ibu saya ngajak, nggak kamu usah dulu. Jadi saya kalau 10 hari terakhir sama ibu itu selalu diajak ke masjid. Ngapain ini? Dan itu kan sudah jadi memori gitu. Sehingga saya ingin menjalankan kebiasaan baik almarhum ayah dan ibu saya, maka anak saya itu tiga-tiganya kalau 10 hari terakhir nggak tidur dulu, saya ajak ke masjid. Walaupun anak-anak minimal dia tahu dulu ini ada yang namanya itikaf. Dan saya juga dulu lagi kecil gitu, ikut ibu, tidur di masjid.
Ya awalnya Allahumma inna ta'bun kan di masjid gitu ya sama anak-anak yang lain. Tapi dilanjutkan. Ini bagian dari kebaikan al-malum yang harus kita jaga. Jadi kalau ada kebaikan itu adalah salah satunya ini. Nah ini Pak, ada 6 hal tadi yang disampaikan. Ini adalah di antara sunnah yang memang dianjurkan, tapi tadi ada beberapa catatannya mungkin yang perlu diperhatikan. Nah berikutnya Pak, ada yang memang menjadi sunnah ada yang tradisi murni di kita. Walaupun ada unsur syariatnya. Pertama Pak, ziarah kubur kan betul ya. Di kita kan ada istilah apa nadran apa namanya? Nah, nadran ini sebenarnya ziarah kubur ini boleh. Kapanpun, termasuk sebelum Ramadan, tapi jangan dijadikan itu satu keharusan. Pokoknya saat acara kuburan sebelum Ramadan harus ziarah kubur dulu. Itu nggak boleh. Karena itu kan mengharuskan. Tapi kalau Bapak Ibu mau ziarah, silakan aja, tidak ada masalah gitu ya. Itu adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Yang kedua Pak, ini kalau ziarah kubur mungkin tadi ini ada landasan syariatnya jelas ya, dibolehkan, tapi jangan dijadikan satu keharusan. Yang kedua Pak, nah ini mungkin tradisi Ramadan ini yang perlu disampaikan, diperhatikan. Satu Pak, bakar petasan. Insya Allah ayam ya, walaupun ayam ada tinju kurang aja, putra kurang. Ini kan mengganggu orang, ya. Yang kedua Pak, ini yang catatan mungkin kalau ini Pak, insya Allah kita akan melaksanakan. Yang kedua nih Pak, tidur siang terlalu panjang, jadi semacam balas dendam. Padahal Pak, kalau baca sejarah itu kemenangan kaum muslim itu justru terjadi kapan? Di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan. Kan Ustaz celah ayat hadis Nabi, naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Kalau hadis palsu kan berarti itu benar Pak. Walaupun ulama lain mengatakan lemah, tapi lemahnya itu sangat lemah banget. Ini adalah justru kalau kita lihat Rasul itu puncak prestasi itu di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai tadi Pak, Ramadan itu justru jadi ajang kita malas-malasan. Justru Ramadan itu ajang kita untuk lebih semangat. Yang berikutnya Pak, pesta makan-makan. Nah ini jadi repot. Berbuka dengan berlebihan dan isrof dan bertentangan dengan esensi puasa, mengajarkan menafsu dan hidup sederhana. Silahkan berbuka tapi tolong jangan terlalu berlebihan. Kan seringnya tadi Pak, sering saya sampaikan itu disebut dengan lapar, gitu ya. Yang terakhir tadi kita adalah yang disebut dengan belanja boros. Maksud belanja boros apa? Ini kita terlalu berlebihan dalam konteks Ramadan. Itu Pak tahun 2010 Indonesia Bank BI itu menggelontorkan 52 triliun. Maksudnya uang yang berputar terus. Secara ekonomi bagus Pak di Ramadan. Cuman kadang sebagian orang terlalu berlebihan. Arimu ayam atau sawios. Tapi kan kadang sampai ngayuh ngawuran. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan ini ya. Ini belanja terlalu boros ya. Ya itu memang gak ada masalah karena ada anjuran di bulan nanti di hari raya Idul Fitri itu memakai pakaian terbaik. Bukan yang baru. Ya kalau ada rezeki yang baru ya sudah. Tapi ini jangan dijadikan satu keharusan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kesimpulan yang perlu saya sampaikan bahwa kaitan dengan bulan Ramadan ini ya ada yang sesuai syariat ya di sini kaitan dengan bulan Ramadan ini pahami syariatnya, pelajari ajaran Ramadan asli. Tadi kan disampaikan ada sahur, ada berbuka, kemudian ada apa lagi? Tarawih, baca Quran, kemudian berbagi dengan sesama. Yang terakhir tadi disampaikan adalah ada yang disebut dengan iktikaf. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, tinggalkan tradisi, hindari kebiasaan yang bertentangan. Jadi hal-hal yang bertentangan walaupun itu sudah mendarah daging, tinggalkan. Kita tinggalkan. Kemudian apa Pak? Amalkan istiqomah, jaga ibadah sepanjang tahun. Jadi Ramadan ini sebagai pemicu seperti itu, supaya nanti kita bisa istiqomah di masa-masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Saya kira saya cukupkan saja Pak ya. Kalau ada yang mau didiskusikan mungkin setelah saya akhiri saja dulu ya. Kita cukupkan dulu kaitan dengan kaitan dengan pembahasan kita di hari ini. Insya Allah nanti nanti kalau ada hal-hal yang didiskusikan mungkin setelah kita setelah selesai acara kita ada yang mau didiskusikan mungkin sambil ngobrol ya selesai. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan ini sebagai pengulangan. Tapi kata Allah nanti kalau ini karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah mudah-mudahan ini menjadi tadzkirah buat saya, buat Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita semuanya. Tapi kita akhiri, kita
kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.